Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di sesi ketiga tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Oke, dari model proses pengembangan perangkat lunak ini ada beberapa model yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu model waterfall. Nah, model waterfall itu model air terjun ya, artinya hanya satu arah ya, dari atas ke bawah. Jadi siklus hidup klasik, classic life cycle, ini merupakan pendekatan sistematis dan berurutan ya, atau sekuensial pada perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan user dan berlanjut melalui beberapa tahapan dan diakhiri dengan penyerahan sistem perangkat lunak kepada pelanggan. Nah, pada prinsipnya hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui. Oke, tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai. Jadi tahap pertama dulu selesai, baru kita next ke tahap selanjutnya. Ya, oke, kita lihat dari gambarnya. Oke, gambarnya berarti kita baca dari atas. Berarti yang pertama adalah requirement definition, lalu ke system and software design, selanjutnya implementasi dan unit testing. Oke, kalau sudah melalui tahapan itu langsung ke integrasi dan sistem testing. Nah, selanjutnya operation dan maintenance. Jadi di tahapan model waterfall ini satu persatu kita harus lakukan dulu gitu ya. Jadi yang pertama adalah tahapan analisis dan definition. Jadi langkah ini adalah analisa kebutuhan sistem. Nah, isinya adalah layanan sistem, kendala dan tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Nah, selanjutnya didefinisikan secara rinci yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Jadi yang pertama itu kita lakukan analisa kebutuhan sistem dulu untuk membangun sistem informasinya. Nah, contohnya misalnya kita akan membuat aplikasi web, maka analisanya yang harus kita tinjau adalah kebutuhan admin dan user. Jadi kita jelaskan secara singkat kebutuhan apa yang dilakukan oleh admin dan user. Contohnya untuk web, user dapat melakukan login, lalu user dapat membeli produk, user dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, misalnya untuk aplikasi desktop, misalnya pada program penjualan kebutuhannya adalah kasir, berarti usernya adalah kasir. Nah, kita harus ditinjau dulu kasir itu di aplikasi desktop itu aktivitasnya apa aja. Jadi misalnya melakukan input jumlah harga pembayaran, lalu kita melakukan sebuah proses perhitungan dari kasirnya. Nah, selanjutnya ada sistem dan software design. Nah, berarti kalau ada kata desain berarti membuat sebuah model secara keseluruhan, model sistem informasinya. Nah, sistem ini kita pelajari tentang menggunakan diagram ERD, ya, Entity Relationship Diagram dan LRS. Desain struktur program menggunakan struktur navigasi dan desain sistem menggunakan UML. Nah, di tahapan kedua ini outputnya adalah sebuah model diagram. Oke, selanjutnya yang ketiga, tahapan implementasi dan unit testing. Nah, di sini adalah kita melakukan sebuah program atau proses pengkodingan. Nah, coding ini merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang kita kenali oleh programmer. Jadi, di tahapan ini adalah membuat kode program sesuai dengan desain yang akan kita buat di tahapan kedua. Ya. Oke, jadi pembuatan kode program menggunakan software Dreamweaver CS5. Nah, ini untuk membuat sebuah web. Lalu untuk pengolahan database, misalnya menggunakan MySQL, lalu script untuk penjelajah web
menggunakan JavaScript. Oke, selanjutnya ada integrasi dan sistem testing. Berarti ini adalah melakukan sebuah testing atau pengujian perangkat lunak sebelum kita kirim ke pelanggan. Nah, tahap ini pembuatan kode program kan sudah dilakukan nih di tahapan ketiga. Nah, selanjutnya kita uji apakah ada kesalahan error dari program tersebut. Nah, di sini ada teknik untuk pengujian programnya, yaitu adalah black box testing atau white box. Nah, untuk black box itu memastikan bahwa seluruh input yang memerlukan verifikasi data sudah benar. Oke, selanjutnya ada operation dan maintenance. Artinya, operasi dan pemeliharaan adalah siklus hidup. Nah, di sini ini artinya kita melibatkan koreksi kesalahan yang tidak ditemukan sebelumnya, lalu meningkatkan implementasi sistem dan meningkatkan layanan sistem saat persyaratan baru ditemukan. Oke, lalu ada kelebihan untuk metode model waterfall karena prosesnya berurutan dan bertahap sehingga kualitas perangkat lunak akan dihasilkan menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri karena setiap tahap harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih karena bentuknya sekuensial. Nah, metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhannya sudah diketahui. Oke. Nah, lalu ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu cenderung panjang dan lama karena proses pengembangannya tidak dapat dilakukan berulang. Ya, kesalahan kecil pada suatu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika kita tidak diketahui sejak awal pengembangan. Jadi akan berakibat ke tahapan selanjutnya. Nah, misalnya di tahapan kita ada kesalahan nih di tahapan kedua. Nah, kita udah terlanjur melakukan tahapan ketiga. Nah, ini merupakan kekurangannya. Ya, jadi pastikan untuk metode waterfall ini satu persatu harus sudah dilakukan dengan benar. Nah, itu kekurangannya ya. Lalu untuk biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, selanjutnya membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung. Oke, nah ini tentang metode model waterfall. Selanjutnya kita ke model prototype. Oke, model prototype berarti pendefinisian sejumlah sasaran perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum. Nah, tujuannya untuk membantu dalam tahap analisis dan desain untuk melihat lebih awal apa yang dilakukan sistem, yaitu memfasilitasi validasi. Oke, seperti ini untuk model prototipenya. Oke, yang pertama itu yang mana nih? Prototype. Ini kan bentuknya sirkular ya, berarti tidak dilakukan secara berurutan. Berarti ini kita boleh melakukan secara acak ya. Oke, yang pertama itu adalah tahapan komunikasi. Nah, komunikasi ini sama dengan analisis kebutuhan, berarti komunikasi misalnya apa yang akan kita butuhkan antara pengembangan perangkat lunak dengan pelanggan. Sampai ini feedback ya. Feedback dari pelanggannya. Oke, jadi ini ada 5, dimulai dengan komunikasi antar tim pengembangan perangkat lunak dengan pelanggan. Selanjutnya, tim pengembang bertemu dengan stakeholder untuk mendefinisikan sasaran keseluruhan perangkat lunak. Nah, selanjutnya yang ketiga, pembuatan prototipe. Nah, ini direncanakan dengan cepat dan pemodelan dilakukan. Ya, yang keempat yaitu hasil dari prototipe itu diserahkan ke stakeholder untuk dievaluasi dan memberikan umpan balik yang digunakan untuk syarat lebih lanjut. Nah, yang kelima, yaitu iterasi akan terjadi pada
prototype. Iterasi itu artinya perulangan jika ada kesalahan yang akan kita perbaiki. Ya, selanjutnya untuk tujuan pengembangan model prototype, membuat antarmuka pengguna dapat diterima. Nah, membuat sistem yang dapat berfungsi meskipun terbatas, tetapi tersedia dengan cepat untuk menunjukkan kelayakan dan kegunaan dari aplikasi. Oke, ini untuk tujuannya. Lalu ada manfaat, misalnya menghindari kesalahan antara pengembang perangkat lunak dan pengguna. Lalu beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap. Lalu fasilitas yang sulit digunakan, membingungkan dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Oke, lalu ada masalah. Misalnya stakeholder hanya melihat tampilan perangkat lunak yang akan kita pakai. Ya, tanpa kita pedulikan bagaimana kerja sistemnya. Nah, ini jadi masalah nih. Lalu kalau ada perubahan tuh bagaimana? Mungkin akan terjadi perubahan struktur dari arsitekturnya. Jadi di sini akan mungkin lebih sulit dan mahal untuk pemeliharaannya, ya. Jadi selama tahapan pengembangan, prototipe akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi kalau di model prototipe ini, kita kalau ada kesalahan di tahapan sebelumnya, kita bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya, sebelum ke tahapan selanjutnya. Jadi kan ini panahnya bolak-balik ya. Jadi ini bisa kita balik lagi ke tahapan sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang ke model spiral. Nah, model spiral ini prosesnya yang evolusioner yang menggabungkan pendekatan antara prototyping dengan model waterfall. Ya, gabungan ya. Jadi untuk model spiral ini menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko. Nah, ini lalu untuk pendekatannya langkah demi langkah menggunakan waterfall yang sistematis, tapi menggabungkannya ke dalam kerangka iteratif yang lebih realistis. Ya, model spiral adalah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem berskala besar. Nah, seperti ini untuk gambarannya. Oke, yang pertama adalah tahapan komunikasi sampai deployment ya. Oke, dilihat dari gambarnya berarti ini gambarnya kita dari tahapannya kan ini waterfall ya. Berarti lebih langkah demi langkah, jadi satu persatu dulu kita lakukan, tapi ini lebih dicatat ya, gerakannya dibuat dan titik pengukuran dicatat setiap saat langkah demi langkah. Oke, dari gambar ini dimulai dari titik tengah nih, ke bagian luar spiral searah jarum jam. Ya, resiko perangkat lunak akan dipertimbangkan saat masing-masing gerakan dibuat dan titik pengukuran dicatat setiap saat. Nah, lintasan pertama di sekitar spiral dapat menghasilkan spesifikasi produk. Putaran berikutnya di sekitar spiral mungkin digunakan untuk pengembangan suatu prototipe. Selanjutnya untuk setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek. Lalu biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berdasarkan dari pelanggan setelah pengiriman produk. Lalu ada keuntungannya, keuntungannya yaitu menghindari banyaknya kesulitan, lalu mengakomodasi persiapan untuk evolusioner siklus hidup, pertumbuhan dan perubahan pada produk perangkat lunak. Ini ada beberapa keuntungannya. Lalu kerugiannya memerlukan penyesuaian dengan perangkat lunak yang menitik beratkan pada kontrol. Dan titik permasalahannya merupakan keunggulan dari model waterfall. Nah, memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral, khususnya untuk analisis risiko. Oke, sekian untuk materi dari sesi ketiga ini. Jadi kita pelajari ada 3 metode pengembangan, yaitu yang pertama metode waterfall, yang kedua metode prototype, yang ketiga adalah metode spiral. Oke, silahkan jika kalian ingin bertanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.